Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendriana, CGP Angkatan 9 Kabupaten Kuningan dari SD Negeri 1 Cilaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Mukhlis Abdullah, CGP Angkatan 9 Kabupaten Kuningan dari SMA Negeri 3 Kuningan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iksan Megariawan, CGP Angkatan 9 Kabupaten Kuningan dari SMP Negeri 4 Kuningan. Assalamualaikum Pak Ihsan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ihsan, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Gimana kabar sebaliknya Pak? Alhamdulillah Pak, saya juga baik. Ya, mohon maaf Pak, ini saya mengganggu waktunya Pak Ihsan datang ke sini. Ya, nggak apa-apa, silahkan aja. Apa yang akan kita bahas di pertemuan ini? Jadi gini Pak, tujuan saya ke sini, saya ingin mengajak Pak Ihsan berbincang-bincang tentang rencana coaching saya minggu depan Pak. Oh gitu ya. Jadi rencana coaching Bapak ingin ya, apa yang saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Jadi gini Pak, untuk kegiatan coaching minggu depan itu saya masih merasa perlu meningkatkan kompetensi dalam mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Oh, pertanyaan yang berbobot. Jadi pertanyaan yang berbobot yang Bapak maksud itu yang seperti apa gitu ya Pak? Pertanyaan berbobot yang saya maksud itu Pak mempunyai kriteria diantaranya: satu, hasil mendengarkan aktif yang dilakukan dengan cara mencatat hal-hal penting yang disampaikan oleh coach. Lalu yang kedua, pertanyaan yang dapat membantu coach mengingat dan mengaitkan konsep-konsep atau fakta-fakta yang dia temukan. Lalu yang ketiga, biasanya menggunakan kata tanya yang terbuka sehingga memancing respon dari coach untuk berpikir kritis. Dan yang terakhir, adanya pengaturan jeda atau momen yang tepat untuk mengajukan pertanyaan Pak. Oh begitu ya. Oh jadi ada 4 kriya pertanyaan yang berbobot ya. Betul Pak. Oh iya. Lalu kalau di rentang skala 0 sampai 10, bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang dikembangkan ini Pak? Nah itulah Pak yang saya rasakan dari kriteria pertanyaan berbobot tadi, saya mungkin masih berada di skala 6 Pak. Oh di skala 6 ya? Iya Pak. Lalu Bapak ingin meningkatkan sampai skala berapa? Kalau saya secara pribadi sih pengennya bisa meningkatkan sampai ke rentang nilai 8 sampai 10 lah Pak. 8 sampai 10 ya. Lalu menurut saya bagus. Bagaimana langkah untuk meningkatkan kemampuan mengajukan pertanyaan berbobot tersebut Pak? Nah berarti biar mudah diobservasi, nanti saya akan coba untuk membuat indikator pertanyaan berbobot tersebut Pak. Kurang lebih ada 4 yang ingin saya ajukan. Yang pertama, nanti kriteria pertama adalah mencatat hal-hal penting dari pernyataan coach. Yang kedua, mengajukan pertanyaan dengan menggunakan kata-kata penting yang disampaikan oleh coach. Yang ketiga adalah menggunakan kata tanya yang bisa memberikan kesan pertanyaan itu terbuka. Sama yang keempat adalah teknik pengaturan jeda dalam mengajukan pertanyaan Pak. Oh, dari yang Bapak sampaikan jadi ada 4 indikator ya Pak? Betul Pak. Jadi bagian mana saja yang nanti Bapak inginkan untuk saya amati gitu?
Saya berharap Bapak bisa membantu saya nanti di kegiatan coaching untuk melakukan observasi keempat indikator tersebut, Pak. Oh, baik. Kira-kira rencana ini kapan dilaksanakan? Kalau tidak ada perubahan jadwal, saya merencanakan kegiatan coaching ini diselenggarakan minggu depan, Pak, di hari Senin di jam kedua setelah upacara. Baik Pak, minggu depan ya. Siapa yang akan membantu proses observasi? Nah, itulah Pak, kenapa saya datang ke sini menemui Bapak. Saya berharap Bapak dapat membantu saya untuk menjadi observer di kegiatan coaching saya minggu depan itu. Ya. Baik Pak, apa harapan yang diobservasi yang akan kita lakukan bersama tersebut? Saya harap nanti di acara coaching yang diobservasi oleh Bapak, saya dapat menampilkan semua indikator pertanyaan berbobot itu dalam kegiatan coachingnya, Pak. Ya. Oh, Bapak mengharapkan saya ini mengobservasi keterampilan ya, Iya, Pak. mengajukan pertanyaan yang berbobot. Betul, Ya, Pak. Seperti Ya. itu. Siap Bapak, minggu depan saya akan coba membantu pelaksanaan observasi tersebut. Terima kasih, Pak. Ya. Nah, dari percakapan ini apa yang sudah didapatkan, Pak? Baik, Pak. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan percakapan kita siang hari ini. Melalui percakapan kita siang hari ini, Pak, saya memperoleh hasil yang pertama bahwa untuk kegiatan coaching minggu depan, saya udah punya gambaran tentang indikator mengajukan pertanyaan berbobot itu seperti apa. Ya. Dan saya sudah mulai memahami apa yang harus saya ajukan kepada coach besok dalam kegiatan coaching. Oh ya. Baik, bagaimana Pak? Sudah cukup pertemuan hari ini? Akan ya yang ingin disampaikan lagi? Saya rasa cukup, Pak Ihsan. Oh ya. Mohon maaf sekali ini mengganggu waktunya. Ya, baik, terima kasih. Sama-sama, Pak. Bagaimana Pak? Sudah cukup ya pertemuan hari ini? Akan sudah cukup disampaikan? Iya, Pak. Mungkin itu saja. Terima kasih sharingnya. juga. Ya, ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Bagaimana Hendriana. kabarnya Pak Nur? Alhamdulillah, Pak Hendriana, hari ini saya dalam keadaan yang baik. Bagaimana dengan Pak Hendriana hari ini? Alhamdulillah Bapak, keadaan saya baik-baik saja. Tapi ada kegelisahan nih Pak di pikiran saya Pak. Oh gitu. Coba Bapak ceritakan apa kegelisahan yang ada di dalam benak Bapak itu. Begini Pak, saya ini ingin meningkatkan kemampuan siswa Pak. Ada salah seorang siswa yang masih kurang KKM, coba KKM. Kemudian tugasnya itu selalu terlambat Bapak dalam mengumpulkannya. Oh gitu. Jadi kira-kira apa dong tujuan pembicaraan kita hari ini? Saya ingin meminta bantuan Bapak supaya saya dapat meningkatkan kemampuan siswa tersebut sehingga di atas KKM Bapak. Kemudian siswa tersebut bisa mengumpulkan tugasnya tepat waktu Bapak. Oh, jadi pembicaraan kita siang hari ini membahas tentang cara meningkatkan prestasi siswa dan membantu siswa agar mengumpulkan tugasnya tepat waktu ya Pak ya? Ya begitu Pak, betul. Baik. Kalau begitu, tolong Pak Hendriana jelaskan kondisi siswa tersebut Pak. Oh begini Pak, saya kan mengajar di kelas 6 Pak. Ya. Dengan jumlah siswa yang banyak, yaitu jumlahnya 38. 38. Jadi ada salah satu siswa Ya. yang saya amati itu hasil evaluasinya itu kurang dari KKM. Kurang dari kakaknya. Ya, kemudian setiap saya berikan tugas, dia selalu lalai dalam mengumpulkan tugas tersebut. Begitu. Jadi selalu terlambat Bapak dalam Gitu. mengumpulkan tugas tersebut.
selama ini tindakan apa saja yang sudah Pak Hendriana upayakan untuk meningkatkan prestasi belajar dan ketepatan mengumpulkan tugas anak tersebut, Pak? Saya itu sudah coba begini Pak, memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah. Kemudian saya memberikan waktu, jenjang waktu. Kapan nih yang akan diselesaikan, kemudian dikumpulkan. Sudah disepakati dengan anak tersebut. Tetapi sayang sekali tetap saja tidak mengumpulkan tugas tersebut. Bahkan mengumpulkan pun dia terlambat mengumpulkannya. Baik. Seperti itu Pak. Bagaimana hasilnya ketika langkah-langkah tadi dilaksanakan, Pak Hendriana? Dengan cara seperti itu saya rasa kurang efektif Pak. Oh begitu. Iya. Kurang efektifnya seperti apa ya, Pak? Mungkin tugas yang saya berikan itu tidak diminati oleh siswa tersebut. Kemudian saya tidak melibatkan orang tua dalam membimbing siswa tersebut, Pak. Ya. Baik, berarti kurang efektifnya karena kurang diminati oleh anak yang bersangkutan dan belum adanya kolaborasi atau melibatkan orang tua dalam membantu anak mengerjakan tugas mungkin ya Pak ya? Betul Bapak, seperti itu Pak. Oke, baik. Kira-kira apa rencana yang akan Pak Henry laksanakan untuk membantu anak itu meningkatkan kompetensi diri dan mengumpulkan tugasnya tepat pada waktunya? Saya amati siswa tersebut itu sering sekali menggunakan gawai Pak. Ya. Kemudian saya akan coba nanti tugasnya itu menggunakan aplikasi yang ada di gawai. Jadi Begitu. mudah-mudahan siswa tersebut termotivasi dengan itu untuk menyelesaikan tugas. Kemudian saya coba nanti akan tutor sebaya Pak, supaya belajarnya itu kalau dengan teman kan lebih nyaman Pak. Oh ya. Tadi terkait pelibatan orang tua, apa rencana yang akan Pak Henry lakukan? Begini Pak, rencana saya akan coba berkomunikasi lebih baik, membina komunikasi yang baik dengan orang tua, sehingga siswa tersebut di sekolah saya dapat membimbing dengan baik, nanti di rumah dapat diawasi oleh orang tua. Wah, bagus sekali itu idenya Pak Hendriana. Terima kasih Pak, terima kasih. Jadi, kapan ini rencananya aktivitas atau kegiatan ini akan dilaksanakan? Insya Allah secepatnya Pak. Mungkin saya akan melaksanakan kegiatan tersebut minggu depan lah Pak. Ya, minggu depan berarti ya. Siap, insya Allah Bapak. Insya Siapa Allah saya saja nih? melaksanakan minggu depan. Siapa saja yang akan Bapak Henry libatkan supaya rencana yang Pak Henry buat tadi itu dapat terlaksana dengan baik? Mungkin saya akan meminta bantuan yang pertama tadi dengan orang tua. Ya. Kemudian dengan siswa yang Ya. dekat dengan siswa tersebut untuk tutor sebaya Pak. Kemudian saya akan coba berkolaborasi dengan teman sejawat Pak. Baik, terima kasih. Pak Hendriana, setelah kita melakukan perbincangan ini, sebagai penutup, apa yang Bapak peroleh dari perbincangan kita siang hari ini? Alhamdulillah Bapak, perasaan saya sekarang senang. Saya memperoleh ketenangan, senang, kemudian saya lebih semangat Pak untuk menghadapi kasus tersebut. Mudah-mudahan saya bisa melaksanakannya. Kemudian saya sudah punya rencana yang tadi saya sebutkan, berkolaborasi dengan orang tua, kemudian memanfaatkan tutor sebaya Pak. Dan saya akan memaksimalkan juga kolaborasi dengan teman sejawat Pak. Baik Pak Henry, semoga rencana yang Pak Henry buat tadi dapat terlaksana dengan baik dan menghasilkan hasil yang optimal. Iya Bapak. Selanjutnya, apakah masih ada pertanyaan yang ingin Pak Henry sampaikan kepada saya? Alhamdulillah cukup Bapak. Saya sekarang sudah ada pencerahan dari Bapak. Terima kasih Bapak. Sama-sama Pak Henry. Mungkin itu ya Pak ya. Mohon maaf apabila mengganggu istirahat Bapak. Baik, tidak apa-apa Pak Henry. Terima kasih atas kesempatan yang Bapak berikan. Sama-sama Pak Henry. Saya permisi ya Pak ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nur. Apa kabar? Waalaikumsalam Pak Isan. Alhamdulillah Pak, baik. Ya. Bagaimana Pak perasaan Bapak setelah melaksanakan kegiatan observasi?
Alhamdulillah Pak, sekarang saya merasakan plong dan senang karena sudah berhasil menyelesaikan kegiatan coach hari ini. Ya, bagus Pak. Mari kita coba kupas hasil observasi kita tadi. Baik Pak. Nah, sekarang coba jelaskan bagaimana Bapak menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi, Pak. Saya merasa tadi selama kegiatan coaching sudah maksimal dalam menampilkan keterampilan mengajukan pertanyaan berbobot, Pak. Oh ya. Apa yang membuat Bapak menilai demikian, Pak? Selama kegiatan coaching tadi, saya mencatat hal-hal penting yang disampaikan oleh coach, Ya. lalu menggunakannya kembali untuk mengajukan pertanyaan kepada coach, lalu menggunakan kata tanya yang membuat pertanyaan saya itu menjadi terbuka bagi si coach, serta yang terakhir mengatur jeda waktu yang tepat untuk menyampaikan pertanyaan kepada coach, Pak. Ya, terima kasih. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Pak? Boleh, Pak. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Saya mengamati tadi pada saat percakapan Bapak mencatat poin-poin penting, mengajukan pertanyaan dan poin penting tersebut, ya, dan menggunakan kata tanya yang terbuka. Itu sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk. Ya, Pak. Ya. Terima kasih. Ya. Bagaimana pendapat Bapak mendengar ini, Pak? Terima kasih, Pak. Ya. Saya merasa senang karena apa yang sudah saya kerjakan tadi sudah dinilai baik oleh Bapak. Ya, terima kasih. Namun demikian, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan, gitu ya, Pak. Misalnya tadi saat Bapak mengajukan pertanyaan, Bapak terlihat terburu-buru, yang sebetulnya kalau merujuk ke standar seharusnya Bapak memberi jeda, gitu ya, Pak, memberi jeda antara pertanyaan dengan jawaban. Nah, bagaimana pendapat Bapak? Oh iya, terima kasih Pak atas masukannya. Mungkin betul tadi saya sedikit terburu-buru dalam mengajukan pertanyaan kepada coach, Pak. Oh iya. Terima kasih. Selanjutnya apa rencana tindak lanjut ke depan, Pak, untuk memperbaiki kelemahan yang masih dijumpai? Baik Pak, mungkin nanti saya akan coba berlatih kembali untuk mengatur jeda dalam mengajukan pertanyaan berbobot, Ya. dan nanti akan lebih sering dipraktekkan bersama komunitas praktisi di MGMP saya, Pak. Ya, ya. Kapan dan bagaimana rencana tersebut akan Bapak laksanakan, Pak? Untuk waktunya latihan mandiri bisa dimulai hari ini, nanti sore mungkin, Pak. Untuk kegiatan di MGMP nanti coba saya koordinasi dengan pengurus MGMP untuk melakukan sesi pelatihan coaching, Pak. Oh gitu ya. Baik, terima kasih. Mari kita lihat lembar hasil observasi hari ini. Baik, Pak. Nah, sebagai penutup, coba Bapak sampaikan apa yang Bapak dapat di proses observasi ini, Pak. Alhamdulillah, Pak, selama tadi proses observasi yang dilakukan oleh Bapak, satu, saya dapat memahami kriteria pertanyaan berbobot itu seperti apa. Lalu saya juga mulai mengerti tentang indikator pertanyaan yang berbobot itu seperti apa. Lalu tadi saya juga sempat, Pak, Ya. memperoleh gambaran tentang kompetensi diri saya terkait dengan kemampuan mengajukan pertanyaan berbobot. Dan yang keempat, membuat rencana tindak lanjut untuk melatih kembali kelemahan yang tadi muncul dalam kegiatan observasi, sehingga saya menjadi pribadi yang sebagai pembelajar sepanjang hayat. Ya, baik. Bagaimana, Pak? Sudah cukup pertemuan hari ini? Ya, Pak. Ya, akan ada yang disampaikan lagi? Terima kasih, Pak.
Baik. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Tidak apa-apa. Terima kasih ya sudah menghubungi saya. Ya Pak, terima kasih. Kalau begitu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih ya Pak Nur. wabarakatuh. Pak.